Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Andi, usia 18 tahun, baru saja lulus dari sebuah SMK di kota kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, aku dikenal sebagai anak yang penurut, tidak neko-neko, dan selalu berusaha membantu orang lain. Apalagi kalau itu menyangkut guru-guru yang pernah mendidikku, aku sangat menghormati mereka. Salah satu guru yang paling aku hormati adalah Bu Rina, guru bahasa Indonesia kami. Beliau masih terbilang muda, mungkin baru 30-an. Orangnya ramah, sabar, dan selalu membimbingku waktu aku jadi ketua kelas. Meski sudah menikah, suaminya jarang terlihat. Katanya kerja di luar kota, dan pulangnya pun hanya sebulan sekali. Setelah lulus, aku sempat bingung mau kerja apa. Sambil nunggu panggilan kerja dari pabrik, aku sering bantu-bantu di rumah dan kadang bantu tetangga kalau ada yang butuh tenaga. Suatu hari, aku dapat pesan dari Bu Rina lewat WhatsApp. "Andi, kamu sibuk nggak? Ibu lagi butuh bantuan mindahin barang di rumah. Bisa bantu, nggak?" Tanpa pikir panjang, aku langsung jawab, "Siap, Bu." "Bisa. Jam berapa?" Lalu dia membalas, "Datang aja habis asar ya. Ibu di rumah sendiri." Aku sempat heran, kenapa Bu Rina nggak minta bantuan suaminya atau tukang. Tapi karena aku tahu beliau memang tinggal sendiri selama suaminya di luar kota, aku pun maklum. Lagi pula, niatku hanya membantu. Tidak ada maksud lain. Sore itu, aku datang ke rumah Bu Rina. Rumahnya ada di dalam kompleks guru, cukup besar dan rapi. Dia menyambutku dengan senyum hangat seperti biasa. "Wah, makasih banget ya, Andi. Ibu lagi mau bersihin kamar belakang. Banyak barang lama yang harus dipindah ke loteng. Ibu nggak kuat angkat sendiri." Aku mengangguk, lalu melepas sandal dan masuk ke dalam rumah. Yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaanku. Setelah masuk ke rumah Bu Rina, aku langsung disambut aroma khas rumah lama. Wangi kayu bercampur bunga melati dari diffuser di ruang tamu. Rumah itu tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran sore hari. Hanya ada suara kipas angin dari langit-langit dan sesekali suara burung dari luar jendela. Bu Rina mengenakan kaos lengan pendek dan celana training santai. Berbeda dengan penampilannya saat di sekolah yang selalu rapi dan tertutup. Tapi aku mencoba menjaga pandangan dan fokus pada maksud kedatanganku. Membantu. "Ibu mau mulai dari kamar belakang dulu ya," katanya sambil memimpin jalan. Aku mengikuti beliau ke ujung lorong rumah, ke sebuah kamar yang ternyata sudah dipenuhi tumpukan kardus, koper, dan rak besi kecil. "Nah ini, Andi. Yang ini semua mau ibu pindahkan ke loteng. Tapi hati-hati ya, beberapa barang rapuh." Aku mulai mengangkat barang satu persatu. Berat, tapi masih masuk akal. Kardus-kardus berisi buku, alat-alat lama, bahkan ada satu koper yang entah isinya apa, berat sekali dan mengeluarkan bunyi gemertak logam saat kuangkat. Sementara aku sibuk angkut barang, Bu Rina berdiri di ambang pintu. Sesekali mengelap keringat di lehernya dengan handuk kecil. Tatapannya mulai terasa berbeda. "Tidak seperti biasanya. Andi, kamu udah gede sekarang ya. Kayak udah bukan anak SMA lagi," katanya tiba-tiba sambil tersenyum. Aku hanya tertawa kecil. "Iya, Bu. Kan udah lulus. Sekarang statusnya nganggur. Tapi rajin bantu orang ya," lanjutnya sambil sedikit mendekat. "Kalau semua cowok seusiamu seperti kamu, mungkin dunia ini lebih adem." Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil, sambil terus membereskan. Tapi jujur, aku mulai merasa agak canggung. Ucapan Bu Rina terdengar seperti pujian, tapi ada nada halus yang sulit dijelaskan. Lalu, setelah beberapa kali bolak-balik, beliau tiba-tiba berkata, "Andi, kalau sudah selesai, bantu ibu sedikit lagi, ya."
Masuk ke kamar ibu sebentar. Ada yang ibu butuhin bantuannya. Aku spontan terdiam. Kamar Bu Rina? Rasanya tak wajar, aku mencoba menenangkan pikiran. Mungkin cuma minta angkat rak atau perbaiki sesuatu, batinku. Tapi entah kenapa, firasatku mulai tak enak. Setelah semua barang dari kamar belakang selesai dipindahkan ke loteng, aku mengusap keringat dari dahiku. Napasku mulai berat, tubuhku pegal. Tapi rasa lelah itu sedikit teralihkan oleh ucapan Bu Rina barusan. Masuk ke kamar ibu sebentar. Ada yang ibu butuhin bantuannya. Aku berdiri mematung sebentar, mencoba mengolah kalimat itu. Antara bingung, canggung, dan penasaran. Emangnya ada apa ya di kamar, Bu? Tanyaku pelan, berusaha tetap sopan. Tenang aja, nggak berat kok, jawabnya sambil berjalan lebih dulu menuju kamarnya di samping ruang tamu. Lemari baju ibu seret banget kalau ditarik. Mungkin butuh dorongan dari samping. Tangan ibu nggak cukup kuat. Aku mengangguk pelan. Masuk ke kamar guru. Ini jelas bukan hal yang umum. Tapi aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Niatku memang hanya membantu. Seperti biasanya, pintu kamarnya terbuka perlahan. Begitu aku melangkah masuk, aroma parfum langsung tercium. Lembut, manis, agak menggoda. Kamar itu sangat rapi. Sprei putih bersih, gorden tipis bergoyang perlahan tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Di pojok, ada meja rias dengan cermin besar dan lampu bulat-bulat di sisinya. Lemari yang dimaksud berada di dekat dinding. Ukurannya besar dan terbuat dari kayu jati. Memang terlihat berat. Nah, itu lemari yang ibu maksud, kata Bu Rina sambil berdiri di belakangku. Coba kamu dorong sedikit ke kiri. Kayaknya nyangkut di bagian bawah. Aku pun jongkok, melihat bagian bawah lemari. Memang ada roda kecil yang sepertinya sudah aus. Aku mulai mendorong perlahan, namun tiba-tiba, dari belakang, Bu Rina berkata dengan suara agak pelan, hampir seperti bisikan, "Kamu haus nggak, Andi? Ibu bisa bikinin teh es, atau kamu mau air dingin?" Aku menoleh sedikit, tapi dia sudah berdiri sangat dekat. Jarak kami hanya sekitar 1 langkah. Matanya menatapku, dan senyumnya berbeda dari biasanya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Suasana makin sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Atau, kamu mau istirahat dulu? Duduk di kasur ibu aja sebentar, aku langsung berdiri. Tanganku berkeringat. Jantungku berdetak lebih cepat. Kayaknya saya pulang dulu aja deh, Bu, kataku pelan. Menahan grogi, Bu Rina menatapku agak lama dan tiba-tiba wajahnya berubah datar. Kenapa buru-buru? Ibu cuma minta bantuan, kok. Aku berdiri kaku. Tanganku masih sedikit gemetar. Sementara Bu Rina berdiri tak jauh dariku, menatap langsung ke arah mataku. Wajahnya sudah tidak seperti tadi, tidak lagi hangat atau penuh senyum. Kali ini serius dan entah kenapa, agak menekan. Kenapa kamu kelihatan takut, Andi? Tanyanya sambil melangkah pelan mendekat. Kamu itu anak baik. Ibu tahu kamu selalu tulus bantu orang. Aku tersenyum kaku, mencoba tetap sopan. Iya, Bu. Tapi saya jadi nggak enak. Tadi cuma niat bantu, bukan ganggu. Tapi kamu nggak ganggu, kok. Nadanya lembut, tapi terdengar seperti ada maksud tersirat. Ibu cuma merasa kamu beda. Kamu sopan, peka, perhatian. Gak banyak anak muda seperti kamu sekarang. Aku diam. Entah harus menjawab apa. Suara detak jantungku seolah makin keras terdengar. Mataku melirik ke arah pintu kamar,
Hanya berjarak 3 meter dari tempatku berdiri, dan saat itu, hal yang membuatku makin salah tingkah pun terjadi. Bu Rina duduk di tepi ranjang, lalu menepuk-nepuk tempat kosong di sebelahnya. Duduk dulu sini. Ibu capek ngobrol sambil berdiri. Gak usah tegang gitu, santai aja. Ibu cuma butuh teman cerita sebentar. Aku menelan ludah. Dalam batinku, aku menjerit, ini salah. Ini gak benar. Tapi, kalau aku langsung pergi, apakah aku akan dianggap tidak sopan? Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Saya mendingan pamit dulu, Bu. Nanti takut kemalaman juga di rumah. Bu Rina menunduk, lalu menatapku lagi, kali ini dengan sorot mata kecewa. Andi, kamu takut sama ibu? Aku gelagapan. Bukan begitu, Bu. Saya cuma gak enak kalau terlalu lama di rumah ibu, apalagi ibu sendiri. Suasana jadi canggung. Tegang. Tak satu pun dari kami bicara selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu, tiba-tiba, Bu Rina berdiri dan berjalan menuju pintu. Kupikir dia akan membukakan pintu keluar untukku, tapi dia malah menguncinya dari dalam. Klik, aku langsung menegang. Suasana berubah total, lanjut ke bagian 5. Di bagian berikutnya, situasi akan memuncak. Andi akan menghadapi pilihan paling sulit dalam hidupnya.